Kata pengantar yang anda hadapi ini versi bahasa Indonesia novel terakhir karya George Orwell. 7 bulan setelah karyanya ini terbit, bulan Juni tahun 1949, Orwell meninggal dunia. Begitu terbit, 1984 langsung meraup sukses. Orang cenderung menghubungkan sukses itu antara lain dengan kenyataan bahawa dalam karyanya ini Orwell berkisah secara mendebarkan, setidaknya menurut ukuran waktu itu, tentang fantasi remaja, gerilya seks, pembangkangan dan kembelingan, serta teror yang fatal. Juga, kisah yang heboh ini luas dibaca sebagai komentar atau kritik sosial. Pandangan seperti itu barangkali tidak usah mengejutkan. Seperti yang dicitrakan dalam novel ini, kehidupan warga Inggris pun, tempat novel ini ditulis, ketika itu sedang sesak, sumpah, dengan birokrasi pemerintahnya di bawah partai buruh yang berkuasa. Bersamaan dengan itu, totalitarianisme sedang menghantu. Nazi Jerman yang belum lama berlalu, dan postur Uni Soviet serta China yang kekal dan garang masa itu, mencekam kesadaran politik Barat. Bahkan, karya yang merupakan semacam impian futuristik buram ini, yang terbit tahun 1949 dan diberi tajuk yang mengacu pada keadaan kehidupan tahun 1984, konon sempat pula dicerap sebagai semacam ramalan. Semakin tahun 1984 mendekat, ada suasana yang semakin tegang seperti ketika orang sedang menyimak bola kristal untuk melihat apa yang sebentar lagi akan terjadi. Demikian antara lain komentar Ben Pimlott, 1989, pada pengantarnya untuk penerbitan kembali novel ini pada tahun tersebut. Sebagai tanda pengaruh Orwell yang mencengangkan, ketika tahun 1984 itu makin dekat, hari H di kalender pun ramai dibicarakan dengan nyaris cemas di seluruh dunia, seolah ini semacam awal suatu milenium baru. Sekarang, semua itu sudah lewat. Sementara orang bertanya-tanya, apakah novel ini masih akan mampu bertahan di rak buku? Hingga berapa lamakah suatu cerita tentang sebuah masa depan yang sudah lewat bisa membikin sidang pembacanya tercekam, terkesiap? Memang, pertanyaan itu dapat langsung dibalas dengan pertanyaan, rak buku siapa? Untuk orang yang memandang novel ini, atau novel lain apapun, melulu sebagai paparan atau ramalan tentang keadaan faktual masyarakat, novel ini boleh jadi harus dibuang dari rak bukunya. Tetapi pembaca yang tidak menjerumuskan dirinya sendiri sehingga hanya memperhatikan segi reportas lugas atau ramalan itu, barangkali masih menempatkan novel ini di posisi terhormat pada rak bukunya. Pembaca seperti yang disebut belakangan itu, sementara mengenali di sana sini rujukan, alusi, atau paralelisme dengan berbagai realitas sosial dan historis, domestik maupun internasional, mungkin masih dapat berkomentar seperti Ben Pimlott. Novel ini dapat dipandang sebagai paparan tentang kekuatan-kekuatan yang mengancam kemerdekaan dan pentingnya melawan kekuatan demikian. Kekuatan-kekuatan seperti itu kebanyakan dapat diringkas dalam satu kata, dusta. Pengarang menawarkan suatu pilihan politis, antara melindungi kebenaran, atau menggelincir kekubangan kepalsuan yang membuai, yang menguntungkan penguasa beserta eksploitasi atas rakyat yang merupakan ranah perasaan sejati serta harapan terakhir. Tetapi, kalaupun orang mungkin mengamini kesimpulan Ben Pimlott itu, boleh jadi itu akan disertai catatan bahawa cara Orwell bercerita pun, tekstur novel ini, syarat makna. Itu jika makna disikapi sebagai mencakup pula respons emotif, respons suasana fikir rasa yang dialami pembaca, diproduksi pembaca untuk dirinya sendiri. Cukup banyak bagian novel ini yang berpotensi menyampaikan makna dalam pengertian demikian,
yang akhir-akhirnya mengacu kepada kemampuan Orwell untuk menyampaikan pengisahan yang jernih dan mencekam. Dapat diambil sebagai contoh adegan masa kecil tokoh utama Winston bersama ibunya dan adik kecilnya, impian-impian erotis Winston tentang padang hijau dan gadis mulus yang menanggalkan gaunnya, adegan-adegan di ruang penyiksaan, dan masih banyak lainnya. Kepiawaian cara mendongeng Orwell ini rasa-rasanya semakin menonjol justru ketika kita sadari bahawa sebetulnya alur ceritanya sangat sederhana dan perwatakan kebanyakan tokohnya pun seadanya. Selamat membaca. Penerbit Bentang. Bagian 1. Hari yang cerah dan dingin di bulan April dan jam-jam dinding berdentang 13 kali. Winston Smith, dagunya dibenamkan ke dada dalam usaha menghindari angin buruk, menyelinap cepat lewat pintu-pintu kaca Victory Mansions, meski tak cukup cepat untuk mencegah segulung debu masuk bersamanya. Koridor itu beraroma kubis rebus dan karpet butut. Di salah satu ujungnya selembar poster berwarna, yang terlalu besar untuk dipasang di dalam, terpacak pada dinding. Poster itu hanya memuat gambar satu wajah yang sangat besar, lebarnya 1 meter lebih, muka laki-laki berumur 45-an, dengan kumis tebal hitam dan raut yang secara garis besar tampan. Winston menuju tangga, percuma mencoba menggunakan lift. Hampir sepanjang waktu lift itu jarang berjalan, apalagi sekarang ini aliran listrik diputus kalau siang. Ini bagian dari lomba penghematan dalam rangka persiapan Pekan Benci. Flat itu berlantai 7, dan Winston, 39 tahun dan dengan bisul varises di atas lutut kanan, merayap lamban, berhenti untuk mengasuh beberapa kali dalam perjalanannya. Pada akhir pendakian tangga di setiap lantai, berhadap-hadapan dengan pintu lift yang berjeruji, poster bergambar wajah besar itu menatap tajam dari tembok. Ini jenis gambar yang dirancang begitu rupa agar mata di gambar itu selalu mengikuti gerak-gerikmu. Bong besar mengawasi saudara, begitulah tulisan di bawahnya. Di dalam flat, suara yang sensual terdengar sedang membacakan daftar angka yang berkaitan dengan produksi besi campuran. Suara itu berasal dari papan baja segi 4 seperti cermin buram yang merupakan sebahagian dari permukaan dinding sebelah kanan. Winston memutar sebuah kenop dan suara itu agak melirik tapi kata-katanya masih tetap dapat ditangkap. Alat ini, teleskrin namanya, dapat dilirikkan, tetapi tidak dapat dimatikan sepenuhnya. Dia bergerak ke jendela, sosok kecil dan lemah. Kekecilan tubuhnya makin ditegaskan oleh overall biru seragam partai. Warna rambutnya sangat terang, wajahnya ceria alami, kulitnya kasar oleh sabun murahan dan pisau cukur majal serta musim dingin yang barusan usai. Di luar, sekalipun lewat bingkai jendela yang tertutup, dunia tampak dingin. Di jalan di bawah sana kerucut-kerucut kecil angin sedang memilin debu dan cuil-cuilan kertas, dan meski matahari bersinar dan langit biru menyilaukan, segala sesuatu seolah tak berwarna, kecuali poster-poster itu yang tertempel di mana-mana. Wajah berkumis hitam itu menatap ke bawah dari setiap sudut, penuh kuasa. Satu terpampang di tembok depan rumah yang persis berseberangan. Bong besar sedang mengawasi saudara, begitulah tulisan yang tertera, sementara tatapan sepasang mata yang gelap itu menghunjam dalam ke mata Winston. Di bawah, setataran dengan jalan, ada lagi satu poster yang sama, koyak di satu sudutnya, mengelepak-ngelepak tertiup angin hingga bergantian menyibak tutup satu kata di sebaliknya, Sosing. Nun, helikopter menyisir rendah di antara deret-deret atap, sejenak mengambang tak beranjak bagai langau biru, lalu meluncur pergi lagi menggaris lengkung. Itulah patroli polisi, mengawasi jendela-jendela rumah penduduk. Tetapi patroli ini tidak apa-apa. Hanya polisi pikiranlah yang bikin susah.
Di belakang punggung Winston, suara dari teleskrin itu masih berceloteh tentang besi campuran dan terlampauinya target rencana pembangunan 3 tahun yang ke-9. Teleskrin itu adalah penerima dan pengirim sekaligus. Suara apapun yang dikeluarkan Winston, asalkan agak lebih keras dari bisik lirik bernada sangat rendah, akan tertangkap oleh alat itu. Lagi pula, kalau dia masih berada dalam bidang pandang lempengan logam itu, Winston akan kelihatan juga di samping kedengaran. Tentu saja mustahil diketahui apakah seseorang pada saat tertentu sedang diawasi atau tidak. Seberapa sering atau dengan sistem apa polisi pikiran menyadap kabel pikiran seseorang, itu teka-teki. Bahkan bisa dibayangkan bahawa setiap orang diawasi oleh polisi pikiran sepanjang waktu. Bagaimanapun juga, polisi pikiran tu bisa menyadap dari kabel pikiranmu kapan pun mereka mau. Orang harus menjalani kehidupan dengan anggapan bahawa tiap suara yang dibuatnya kedengaran dan tiap gerak, kecuali dalam gelap, diamati dan diperiksa cermat, dan memang itulah yang terjadi, berkat kebiasaan yang lalu menjadi insting. Winston tetap membelakangi teleskrin. Itu lebih aman, meskipun dia tahu betul bahawa punggung pun dapat mengungkap banyak hal. Sejarak 1 kilometer di sana, Kementerian Kebenaran, tempatnya bekerja, menjulang tinggi besar dan putih di atas lanskap kumuh. Ini, pikirnya dengan semacam kemuakan yang sama-sama. Ini adalah London, kota besar utama di Provinsi District 1 yang penduduknya ketiga terpadat di antara segenap provinsi di Oceania. Dicobanya memeras kenangan masa kecil yang akan memberitahunya apakah London memang selalu seperti ini sejak dulu. Sudah selalu dan sejak dulukah pemandangan rumah-rumah abad ke-19 yang lapuk itu, yang sisi-sisinya menjulang dengan balok-balok kayunya, jendela-jendelanya bertambal-tambal kardus keras dan atapnya tambal sulam lembaran seng, tembok-tembok tamannya bercuatan centang perenang. Dan tempat-tempat yang dibom, dengan debu plaster semen melingkar-lingkar di udara, serta sulur-sulur pohonan willow terserak di atas timbunan puing. Dan luas tempat-tempat yang bom menyapu petak lahan. Di situ lalu bermunculan kerumunan rumah kayu kumuh seperti kandang ayam itu. Tetapi percuma, dia tidak bisa mengingat. Tak ada yang tersisa dari masa kanaknya, kecuali rangkaian tablo dalam cahaya benderang, yang muncul tanpa latar belakang apapun, dan hampir semuanya tak terpahami. Kementerian Kebenaran, Ministry of Truth atau Mini True dalam bahasa Newspeak, secara mencolok berbeza dengan objek lain apapun yang kelihatan. Bangunan ini berbentuk limas yang sangat besar dan terbikin dari beton putih mengkilap, menjulang, teras demi teras, setinggi 300 meter di udara. Dari tempat Winston berdiri masih terbaca, mencuat putih dengan huruf-huruf anggun, 3 slogan partai: perang ialah damai, kebebasan ialah perbudakan, kebodohan ialah kekuatan. Kementerian Kebenaran, konon, terdiri atas 3,000 ruangan di atas lantai dasar dan percabangannya yang rumit di bawahnya. Terpencar di wilayah London ada 3 gedung lain dengan tampang ukuran dan serupa. Dalam perbandingan dengan bangunan-bangunan itu, arsitektur di sekelilingnya bagaikan kurcaci yang begitu kerdil, hingga dari atap Victory Mansions keempat bangunan itu kelihatan sekaligus. Itulah tempat kedudukan keempat kementerian yang berbagi penguasaan atas keseluruhan aparat pemerintahan. Kementerian Kebenaran, yang mengurusi berita, hiburan, pendidikan dan seni. Kementerian Perdamaian, yang menangani bidang perang. Kementerian Cinta Kasih yang mengurus hukum dan ketertiban. Dan Kementerian Tumpah Ruah, yang bertanggungjawab dalam masalah-masalah perekonomian. Nama masing-masing dalam bahasa Newspeak, Mini True, Mini Pax, Mini Love, dan Mini Plenty. Kementerian Cinta Kasih adalah yang benar-benar menakutkan.
Di sini tidak ada jendela sama sekali. Winston belum pernah masuk ke Kementerian Cinta Kasih atau berada dalam jarak setengah kilometer dari bangunan itu. Kementerian ini adalah tempat yang mustahil dimasuki, kecuali dalam rangka urusan resmi, itu pun harus dengan melalui jaringan kawat berduri yang rumit, pintu-pintu baja dan sarang-sarang senapan mesin tersembunyi. Bahkan jalan-jalan yang menuju rintangan-rintangan tepi luarnya pun selalu dirambah hilir mudik oleh para penjaga berwajah gorila dalam seragam hitam, bersenjatakan pentungan. Winston memutar badannya tiba-tiba. Wajah telah disetelnya dalam ekspresi optimisme yang tenang, sebagai yang disarankan bila sedang menghadap ke teleskrin. Dia berjalan memintas ruangan itu menuju dapur kecil. Dengan meninggalkan kementerian pada jam begini, dia mengorbankan makan siangnya di kantin, dan dia sadar bahawa tidak ada makanan di dapur, kecuali sepotong roti tawar berwarna gelap yang harus dihematnya untuk sarapan besok. Dari rak diambilnya botol berisi cairan tanpa warna dengan label putih bertulisan Victory Gin, arak kemenangan. Meruaplah bau arak Cina yang menanarkan dan berminyak itu. Winston menuangkan secangkir penuh, menyiapkan diri menerima guncangan, lalu menenggaknya layak satu dosis obat. Langsung wajahnya jadi merah dan air mengucur dari mata. Cairan itu rasanya seperti asam nitrat, dan lagi, begitu orang menelannya akan dirasanya batok belakang kepalanya seperti diketuk pentungan karet. Tetapi sebentar lagi rasa panas membakar dalam perut sirna dan dunia mulai kelihatan lebih ceria. Dilulusnya sebatang rokok dari bungkus lusuh yang bertanda Victory Cigarettes, rokok kemenangan, dan dengan sembrono dipegangnya tegak hingga tembakaunya memberodol, rontok ke lantai. Dia lebih sukses ketika mengambil yang kedua kalinya. Kembali dia ke kamar duduk, dan duduk menghadap meja kecil yang terletak di sebelah kiri teleskrin. Dari laci meja dikeluarkannya pena, sebotol tinta, dan buku tulis kosong tebal berukuran kuarto, baliknya berwarna merah dan sampulnya bermotif marmer. Karena sesuatu alasan, posisi teleskrin di kamar itu tidak lazim. Bukannya dipasang pada dinding yang ujung, seperti normalnya, sehingga dapat menguasai seluruh ruangan, teleskrin ini dipasang pada dinding yang memanjang, berhadapan dengan jendela. Pada salah satu sisi kamar itu ada relung yang tidak dalam. Di sinilah Winston duduk, dan relung ini pada waktu flat ini dibangun barangkali dimaksudkan sebagai tempat rak buku. Dengan duduk di relung ini, dan membuang badarinya cukup jauh ke belakang, Winston dapat tetap berada di luar jangkauan teleskrin itu, sejauh yang menyangkut penglihatan. Tentu saja suaranya kedengaran, tapi asalkan dia masih berada pada posisinya yang sekarang maka dia tidak kelihatan. Antara lain karena geografi ruangan yang tak lazim inilah Winston terdorong melakukan apa yang akan dikerjakannya ini. Tetapi yang juga mendorongnya ialah buku yang barusan dikeluarkannya dari laci itu. Buku itu punya keindahan yang lain dari yang lain. Kertasnya yang berwarna krim, sudah agak menguning karena usia, adalah jenis kertas yang sudah tidak diproduksi lagi sejak sekurangnya 40 tahun silam. Tapi dapat diduganya, buku itu lebih tua lagi dari itu. Dia melihatnya tergeletak di jendela suatu toko barang loak yang kecil dan morat-marit di suatu bagian kumuh kota. Bagian manakah tepatnya, dia tidak ingat. Dan segera saja dia dikuasai keinginan yang begitu kuat untuk memiliki buku itu. Anggota partai tidak diperbolehkan masuk ke toko-toko yang biasa, transaksi di pasar bebas, itulah istilahnya. Tetapi aturan ini tidak dilaksanakan secara ketat kerana ada bermacam barang, contohnya tali sepatu dan silet, yang hanya dapat dibeli di toko-toko seperti itu. Dia melirik cepat ke kiri kanan, ke ujung dan pangkal jalan,
lalu menyelinap masuk dan membeli buku itu seharga $2.50. Waktu itu dia belum tahu menginginkan buku itu untuk keperluan apa. Dengan rasa bersalah dia membawanya pulang di dalam tas. Meski buku itu tidak ada tulisannya sama sekali, ini adalah pemilikan barang yang kompromistis. Yang hendak dilakukannya sekarang ialah memulai buku harian. Ini bukan sesuatu yang ilegal, tidak ada yang ilegal kerana undang-undang dan hukum sudah tidak ada lagi, tetapi kalau sampai ketahuan dapat dipastikan bahawa dia akan dijatuhi hukuman mati atau sekurangnya 25 tahun di kamp kerja paksa. Winston memasang pena pada gagang pena dan menyedotnya untuk membuang gemuknya. Pena ini adalah alat kuno, jarang digunakan bahkan pun untuk membuat tanda tangan, dan Winston membelinya secara sembunyi-sembunyi dan cukup sulit, hanya kerana perasaan bahawa kertas krim yang cantik itu layak ditulisi dengan ujung pena yang sebenarnya, bukan hanya dicoret-coret dengan potlot tinta. Sebenarnya dia tidak biasa menulis tangan. Selain catatan-catatan sangat singkat, sudah menjadi kebiasaannya untuk mendiktekan segala sesuatu pada alat tulis, ucap, speak right, yang tentunya mustahil dilakukannya untuk keperluannya yang sekarang. Dia mencelupkan pena ke tinta kemudian termangu sekejap. Sekujur perutnya terasa gemetar, menandai lembaran kertas itu merupakan tindakan genting dan gawat. Dengan huruf-huruf kecil dan kaku ditulisnya. 4 April tahun 1984. Dia duduk melorot, perasaan tak berdaya yang begitu sempurna merasukinya. Pertama, dia sama sekali tidak tahu pasti bahawa ini memang tahun 1984. Tentulah ini sekitar tahun itu, kerana dia cukup pasti bahawa usianya 39, dan yakin dia lahir tahun 1944 atau 1945, tetapi sekarang ini mustahil orang memastikan hari dan tanggal tertentu pada 1 atau 2 tahun yang silam. Untuk siapakah, tiba-tiba terfikir dan tertanyakan sendiri olehnya, buku harian ini dia tulis. Untuk masa depan, untuk yang belum lahir. Pikirannya mengawang sejurus lamanya mengenai tanggal yang meragukan di halaman itu, lalu tersentak dan terhentak pada kata double think, pikir ganda, dalam bahasa Newspeak. Untuk pertama kalinya, dia menginsafi bobot dan keluasan hal yang telah dikerjakannya itu. Bagaimana kau bisa berkomunikasi dengan masa depan? Secara wajar dan alami, itu tidak mungkin. Masa depan bisa mirip masa kini, dan kalau begitu, maka masa depan juga tidak akan mahu mendengarkannya, atau dapat pula masa depan berbeza dengan masa kini, dan kesulitan yang sekarang dialaminya akan tak berarti. Untuk beberapa lama dia terduduk, tolong menatap kertas itu. Teleskrin ganti memperdengarkan musik militer yang gagah dan nyaring. Aneh bahawa dia seakan tidak hanya kehilangan daya ungkap diri, melainkan juga sudah lupa apa yang tadi hendak dikatakannya. Berminggu-minggu sebelumnya dia telah membuat persiapan untuk saat ini, dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahawa ada lagi hal yang diperlukan di samping keberanian. Kerja penulisannya sendiri akan mudah saja. Yang harus dilakukannya hanyalah memindahkan ke kertas monolog kegelisahan tanpa putus yang sudah berkecamuk di kepalanya selama, secara harfiah, bertahun-tahun. Tetapi tepat saat ini bahkan monolog itu pun menguap, kering begitu saja. Apalagi, bisulnya mulai terasa gatal tak tertahan. Dia tidak berani menggaruknya, kerana jika itu dilakukannya, bisul tadi selalu meruyak. Detik-detik berlalu. Dia tidak menyadari apapun, kecuali kekosongan halaman kertas di depannya, kegatalan kulit di atas lututnya, kebisingan musik, dan sekelumit kemabukan oleh minuman keras itu. Tiba-tiba dia mulai menulis dalam kepanikan yang total,
tidak sepenuhnya sadar tentang apa yang sedang dituangkannya. Tulisan tangannya yang kecil-kecil tapi kekanak-kanakan menghambur naik turun pada halaman kertas itu, pertama-tama menghilangkan huruf besar dan akhirnya bahkan meniadakan tanda titik. 4 April tahun 1984. Tadi malam pergi nonton di The Flix, semua filem perang. Satu sangat bagus tentang kapal penuh pengungsi dibom di suatu tempat di Mediterania. Penonton geli sekali melihat adegan lelaki sangat gemuk yang berusaha berenang melepaskan diri dan dia dikejar helikopter. Pertama orang itu kelihatan terapung-apung di air seperti lumba-lumba, lalu dia diperlihatkan pada penonton melalui lubang pengintai senapan. Lalu badannya penuh lubang dan laut di sekitarnya berubah jadi jambon dan dia tenggelam begitu tiba-tiba seolah badannya kemasukan air lewat lubang-lubang itu. Penonton teriak-teriak sambil ketawa ketika orang itu tenggelam. Lalu kelihatan sebuah sekoci penuh anak kecil dan helikopter mengambang berhenti di atasnya. Ada perempuan separuh baya mungkin Yahudi duduk tegak di haluan dengan bocah laki-laki kecil sekitar 3 tahun dalam pelukannya. Anak itu berteriak ketakutan dan menyembunyikan wajahnya di sela buah dada perempuan itu seolah dia sedang berusaha masuk bersarang di dalam tubuh perempuan itu, dan perempuan itu merangkulkan tangannya pada bocah lelaki itu dan menenangkannya walaupun dia sendiri biru karena ketakutan, selalu saja menutupi anak laki-laki itu seolah dia fikir tangannya dapat menangkis berondongan peluru supaya tidak kena anak itu. Lalu helikopter menjatuhkan bom 20 kilo di tengah mereka, kilat ledakan yang mengerikan dan sekoci itu menjadi serpih batang-batang korek api. Lalu ada adegan bagus tangani anak kecil terangkat-angkat naik ke udara, sebuah helikopter dengan kamera di moncongnya tentu mengikutinya, dan ada aplaus meriah dari tempat duduk partai, tapi seorang perempuan di kelas untuk proletar di gedung itu, tiba-tiba mulai ngamuk dan berteriak itu tidak boleh dipertunjukkan jangan di depan anak-anak itu, tidak benar di muka anak-anak kecil itu jangan sampai polisi meringkusnya keluar. Kukira dia tidak diapa-apakan, tidak ada yang ambil pusing apa yang dikatakan perempuan proletar itu, reaksi khas mereka tidak pernah. Winston berhenti menulis, antara lain karena kram. Dia tidak tahu apa yang telah membuatnya menumpahkan arus sampah ini. Tapi yang aneh ialah bahawa selagi dia melakukannya, ada sebuah ingatan sangat berbeza yang dengan sendirinya menjadi jernih dalam pikirannya, sampai-sampai dia nyaris merasa mampu menuliskannya. Kini disadarinya, insiden lain inilah yang membuatnya tiba-tiba memutuskan pulang dan memulai buku hariannya pada hari ini. Peristiwanya terjadi pagi itu di kementerian. Jika memang sesuatu yang begitu kabur bisa dikatakan sungguh-sungguh terjadi. Hampir 11:00 dan di Departemen Catatan tempat Winston bekerja, kursi-kursi diseret keluar dari kubus-kubus ruang kerja dan dihimpun di tengah bangsal berhadapan dengan teleskrin besar dalam rangka persiapan acara 2 minit benci. Winston baru saja mengambil tempat di salah satu baris di tengah, ketika 2 orang yang sudah pernah dilihatnya tapi belum pernah berbicara dengannya secara tidak terduga memasuki ruangan. Yang seorang perempuan muda yang sering dipapasnya di koridor. Winston tidak tahu namanya, tetapi tahu perempuan itu bekerja di Departemen Fiksi. Boleh jadi karena dia kadang melihat perempuan itu tangannya berlumur minyak dan menentang kunci pas, dia adalah pekerja mekanik di salah satu mesin penulisan novel. Gadis itu buruk rupa, umurnya 27-an, rambutnya lebat, mukanya kusut dan gerak-geriknya sebat atletis. Sabuk kain berwarna merah yang sempit, lambang Liga Muda Anti-Seks, terlilit beberapa kali belitan pada pinggang overallnya, cukup ketat hingga menonjolkan garis-garis pinggulnya.
Winston tidak menyukainya sejak pertama kali melihat perempuan itu. Dia mengerti sebabnya. Itu adalah kerana, entah bagaimana, penampilan gadis itu membuatnya terbayang akan suasana lapangan hoki dan kolam renang tua, serta gerak jalan warga masyarakat maupun gerakan kebersihan umum. Winston tidak suka pada hampir semua perempuan, dan khususnya yang muda dan cantik. Selalu para perempuanlah, terutama semua perempuan cantik, yang jadi pendukung paling fanatik partai, pelahap slogan mata-mata amatiran, dan pengintai pemikiran sempalan atau subversif. Tetapi gadis yang satu itu baginya terkesan lebih berbahaya ketimbang kebanyakan perempuan lain. Sekali waktu, ketika mereka lewat di koridor, perempuan itu melirik panjang dan cepat kepadanya, kelingan yang seperti menembus dan sejenak mengisi dirinya dengan teruk kelam. Bahkan pernah terlintas di pikirannya bahawa perempuan itu mungkin saja agen rahsia polisi pikiran. Memang, kemungkinan itu sangat kecil. Tetapi tetap saja Winston merasakan kegelisahan yang aneh, bercampur takut dan benci, tiap kali perempuan itu ada di dekatnya di tempat apapun juga. Yang satunya lagi laki-laki bernama O'Brien, anggota partai inti dan menduduki sesuatu jabatan yang begitu penting dan begitu lanjut sampai Winston tidak dapat menggambarkan dengan jelas apa dan bagaimananya. Keheningan sejenak menyapu kelompok orang di kursi-kursi itu tatkala mereka melihat seragam hitam seorang anggota partai inti bergerak mendekat. O'Brien orangnya besar, gempal, dengan leher kukuh serta wajah yang kasar, komikal, dan brutal. Meskipun penampilannya seram, ada sesuatu yang menawan dalam tingkahnya. Dia suka membetulkan letak kacamata pada hidungnya, dengan gaya yang anehnya memikat, gaya yang sulit dirumuskan setepatnya, tetapi anehnya anggun dan terpelajar. Gerak kecil itu mengingatkan orang, kalau memang masih ada yang mengingatnya, pada bangsawan abad ke-18 yang sedang mengangkat kotak obat bersinnya. Winston pernah melihat O'Brien barangkali selusin kali dalam jangka sekian tahun lamanya. Secara mendalam dia merasa tertarik padanya, dan tidak semata kerana dia terpesona oleh kontras antara sepak terjang O'Brien yang canggih dengan fisiknya yang seperti petarung bayaran itu. Lebih dari itu, ketertarikan Winston ialah kerana adanya keyakinan yang dirahasiakannya atau barangkali bukan keyakinan, melainkan sekadar harapan bahawa ortodoksi politis O'Brien tidaklah total. Sesuatu di wajahnya mengisyaratkan hal itu. Juga, barangkali bahkan bukan ugahari atau ketidakortodoksan yang tergurat pada wajahnya itu, melainkan kecerdasan, tak lain tak bukan. Tetapi bagaimanapun juga tampang O'Brien mengisyaratkan bahawa dia orang yang dapat diajak bicara jika saja orang bisa dengan sesuatu cara mengelabui teleskrin dan berhadapan dengan O'Brien tanpa pengawasan sama sekali. Winston belum pernah melakukan upaya sekecil apapun untuk mengecek kebenaran dugaannya ini. Ya, tidak ada cara untuk melakukan itu. O'Brien melirik jam tangannya, melihat bahawa sudah hampir 11:00 dan jelas memutuskan tinggal di departemen catatan sampai acara 2 minit benci itu usai. Dia duduk di kursi yang sebaris dengan Winston, berjarak 2 tempat duduk. Seorang perempuan berbadan kecil dan berambut masai yang bekerja di kubus di sebelah kubus Winston duduk di antara mereka. Gadis berambut legam itu duduk persis di belakangnya. Tak lama kemudian pidato dalam suara gemeretak yang seram, seperti bunyi mesin besar mengerikan yang berputar tanpa pelumas, membuat dari teleskrin besar di ujung ruangan itu. Inilah suara yang menggemerutupkan gigi dan menegakkan bulu kuduk orang. Acara benci sudah dimulai. Seperti biasa, wajah Emmanuel Goldstein, si musuh rakyat, tertayang di layar. Kedengaran desis-desah di sana-sini di tengah hadirin. Si perempuan kecil berambut masai menjerit pipik panjang,
takut campur jijik. Goldstein adalah pembangkang dan pengkhianat yang pernah, dulu sekali kapan persisnya tak seorang pun ingat, menjadi salah seorang tokoh utama partai, hampir setaraf bom besar sendiri, dan kemudian melakukan berbagai kegiatan anti-revolusioner, dijatuhi hukuman mati dan secara misterius lolos serta menghilang. Mata acara 2 minit benci berubah-ubah dari hari ke hari, tetapi tak ada yang tidak menampilkan Goldstein sebagai tokoh utama. Dialah pengkhianat nombor wahid, pencemar paling awal atas kemurnian partai. Semua kejahatan berikutnya terhadap partai, semua pengkhianatan, aksi sabotes, gerakan sempalan, penyimpangan, bersumber langsung pada ajarannya. Di sesuatu tempat, dia masih hidup dan sekarang sedang mematangkan komplotan makar, barangkali di suatu tempat di seberang lautan, di bawah perlindungan juragan asingnya, barangkali malahan demikian yang kadang didesas-desuskan di suatu tempat persembunyian di Oceania sendiri. Diafragma Winston mengerut. Dia tidak pernah bisa melihat wajah Goldstein tanpa adukan emosi yang menyakitkan. Wajah itu adalah wajah Yahudi yang tirus, dengan rambut putih yang indah. Berjabrikan di kepalanya sehingga seperti aurak, dan sejumput jenggot kambing, wajah yang cerdik, tetapi entah bagaimana terkesan menyebalkan, dengan semacam kebebalan purba pada hidungnya yang panjang tipis, yang di dekat ujungnya terpacak kacamata. Wajah itu mirip wajah domba, dan suaranya pun kedengaran seperti embik domba. Goldstein melontarkan serangan berbisa seperti biasanya terhadap doktrin-doktrin partai, serangan yang begitu dilebih-lebihkan dan begitu keji sampai seorang anak kecil pun tentu bisa mencium gelagatnya, tetapi cukup bisa dipercaya untuk membuat orang merasa waspada bahawa orang-orang lain, yang kurang waras dibandingkan dirinya sendiri, mungkin akan terkelabui dan terpengaruh. Dia menghina bom besar, dia mengutuk kediktatoran partai. Dia menuntut segera berdamai dengan Eurasia, dia memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berfikir. Dia meneriakkan dengan histeris bahawa revolusi telah dikhianati dan segalanya ini terlontar dalam pidato yang diucapkan cepat dan merupakan semacam parodi dari gaya kebiasaan para orator partai, dan bahkan mengandung kata-kata bahasa newspeak, malah lebih banyak dari yang biasa digunakan para anggota partai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, supaya orang jangan sampai ragu sedikit pun tentang realitas yang terliput dalam bualan Goldstein itu, di belakang kepalanya pada teleskrin itu tertayang barisan-barisan tentara Eurasia yang tak putus-putus berderak, lerek demi lerek para lelaki yang tampak kukuh dengan wajah-wajah Asianya yang tanpa ekspresi, memadati permukaan layar itu lalu raib, digantikan oleh yang lain yang persis sama. Derap ritmis yang muram dari sepatu-sepatu bot para serdadu itu melatar belakangi suara Goldstein yang seperti ringkik. Acara benci belum berlangsung 30 detik. Teriak amarah yang tak terkendali meledak dari setengah hadirin di ruangan itu. Wajah bagai domba yang puas diri di layar itu, dan kekuatan menggetarkan dari tentara Eurasia di belakangnya, menjadi tidak tertahankan lagi. Selain itu, pemandangan atau bahkan pikiran tentang Goldstein otomatis membangkitkan takut dan amarah. Dia adalah sasaran kebencian yang lebih awet ketimbang Eurasia atau Eastasia, karena bila Oceania sedang berperang dengan salah satu dari kedua kekuasaan itu, Oceania biasanya berdamai dengan yang satunya lagi. Tetapi yang aneh ialah bahawa meskipun Goldstein dibenci dan dihujat oleh setiap orang, kendati setiap hari dan 1000 kali sehari, di podium, di teleskrin, di koran, di buku-buku, teori Goldstein diserang, digebuk, diledek, dipampangkan di depan umum sebagai sampah, kendati segalanya itu, pengaruh Goldstein agaknya tidak pernah berkurang.
Selalu ada orang-orang tolol baru yang menunggu terjebak bujuk rayunya. Tak ada hari yang lewat tanpa mata-mata dan penyabot yang bertindak di bawah pengarahan Goldstein, lolos dari deteksi polisi pikiran. Dia adalah panglima suatu angkatan perang yang besar dan tersembunyi, jaringan bawah tanah dari komplotan yang berjuang untuk menggulingkan negara. Persaudaraan, demikianlah konon nama jaringan bawah tanah itu. Ada juga bisik-bisik tentang sebuah buku yang mengerikan, memuat intisari ajaran dari segala macam sempalan, yang pengarangnya ialah Goldstein dan secara gelap beredar di berbagai tempat. Buku itu tanpa judul. Orang menyebutnya, kalaulah mereka pernah menyebutnya, kitab saja. Tetapi soal-soal begini hanya diketahui dari desas-desus kabur belaka. Baik persaudaraan maupun kitab merupakan pokok pembicaraan yang oleh anggota biasa partai tidak akan disinggung sekiranya dapat dihindarkan. Pada menit kedua acara benci berubah menjadi keberingasan. Orang-orang bangkit berlompatan di tempat masing-masing dan berteriak sekeras suaranya, berusaha menenggelamkan suara ringkik menggila yang datang dari layar itu. Perempuan kecil rambut masai sudah berubah warna jadi merah bercahaya, dan mulutnya menganga berteriak-teriak seperti ikan kandas di darat. Bahkan wajah berat O'Brien pun memerah. Dia duduk sangat tegak di kursinya, dadanya yang perkasa membengkak dan menggigil seolah dia sedang tegak dilanda ombak. Gadis rambut hitam di belakang Winston mulai menjeritkan anjing, anjing, anjing dan mengambil kamus Newspeak yang tebal dan melemparkannya ke layar. Kamus itu membentur hidung Goldstein dan terpental jatuh, suara itu jalan terus tanpa ampun. Dalam saat singkat yang waras, Winston menyadari dia juga sedang berteriak-teriak bersama orang-orang lain dan menyepakkan tumitnya keras-keras ke pijakan kursinya. Hal yang mengerikan dari acara 2 minit benci ini bukanlah bahawa orang wajib ikut ambil bagian, melainkan, sebaliknya, bahawa orang mustahil menahan diri bergabung. Dalam 30 detik, pretensi selalu tidak diperlukan. Puncak kenikmatan rasa takut dan kekejian yang tersembunyi, keinginan membunuh, menyeksa, meremuk wajah orang dengan martil, seperti membanjiri seluruh kumpulan orang itu, mengubah orang, bahkan secara bertentangan dengan kemahuannya sendiri, menjadi orang gila yang menyeringai dan meraung. Tetapi kobaran amarah yang dirasakan orang itu adalah emosi yang abstrak dan tidak terarah, yang dapat dialihkan dari objek satu ke objek lain seperti nyala alat las. Maka, suatu ketika kebencian Winston tidaklah terarah pada Goldstein sama sekali, melainkan, sebaliknya, pada bom besar, partai dan polisi pikiran. Dan pada saat-saat demikian hatinya justru lari mendapatkan sang penyempal yang kesepian dan dihujat habis di layar itu, satu-satunya pengawal kebenaran dan kewarasan di dunia yang penuh dusta. Namun sesaat sesudahnya dia akan menyatu dengan orang-orang di sekelilingnya, dan baginya segala yang dikatakan tentang Goldstein seperti betul. Pada saat-saat begitu, kebencian rahasianya pada bom besar berubah menjadi pemujaan, dan bom besar seperti menjulang tinggi, sang pengayom pantang gentar dan pantang kalah, tegak bagai batu karang menghadapi gerombolan-gerombolan Asia, dan Goldstein, kendati terkucil sendiri, tak berdaya, dan diragukan tentang keberadaannya yang sesungguhnya, tampak bagai dukun santet gawat, yang dengan kekuatan suaranya saja mampu menghancurkan struktur masyarakat dan peradabannya. Bahkan bisa terjadi, kadang-kadang, orang mengalihkan kebenciannya ke sini atau ke sana secara sepenuh sadar. Tiba-tiba, dengan perjuangan keras seperti yang dilakukan orang ketika memberontak lepas dari bantal di tengah mimpi buruk, Winston berhasil mengalihkan kebenciannya dari wajah di layar itu ke gadis rambut kelam di belakangnya. Berbagai halusinasi indah dan terang berkilapan dalam batinnya.
Dia akan menggebukinya sampai mati dengan pentungan. Dia akan mengikatnya telanjang pada tonggak dan menghujaninya dengan anak panah seperti Santo Sebastianus. Dia akan mengangkangi, memperkosa, dan memotong lehernya sebagai klimaks. Apalagi lebih dari sebelumnya, sekarang dia menyadari mengapa dia membenci perempuan itu. Dia benci karena perempuan itu muda dan cantik dan tanpa jenis kelamin, karena dia ingin tidur dengannya tapi tidak akan pernah melakukannya, karena di seputar pinggangnya yang indah dan liat itu, yang seperti minta dililit pelukan tangan, hanya ada sabuk kain merah yang memuatkan itu, lambang kesucian yang agresif. Acara benci sampai pada puncaknya. Suara Goldstein sudah menjadi embik biri-biri yang sesungguhnya, dan sejurus wajahnya pun menjelma muka biri-biri. Kemudian wajah biri-biri itu mencair dan memudar, berubah menjadi sosok serdadu Eurasia yang tampak sedang maju merangsek, besar dan seram, senjata setengah mesinnya menggelegar, dan seolah melompat keluar dari permukaan layar itu, sampai beberapa dari orang-orang yang duduk di depan, sungguh-sungguh menyentakkan tubuhnya ke belakang di tempat duduk mereka. Tetapi seketika itu juga, menyebabkan setiap orang menghela napas lega dalam-dalam, cairlah sosok musuh yang galak itu menjadi wajah bom besar, berambut hitam, berkumis hitam, penuh kuasa dan ketenangan yang misterius dan begitu besarnya hingga hampir memenuhi layar. Tidak ada yang mendengar apa yang dikatakan bom besar. Sekadar beberapa patah kata untuk membesarkan hati, semacam kata-kata yang diucapkan di tengah hiruk-pikuk pertempuran, tidak tertangkap betul secara satu persatu, tapi memulihkan kepercayaan diri kerana terucap. Lalu wajah bom besar mengabur lagi, dan sebagai gantinya 3 slogan partai terpampang dalam huruf-huruf besar tebal, yang 7. Perang ialah damai, kebebasan ialah perbudakan, kebodohan ialah kekuatan. Tetapi wajah bom besar seperti terus bertahan di layar beberapa detik lamanya, seolah akibat dan pengaruhnya pada bola mata setiap orang terlalu kuat sehingga tidak dapat pudar cepat. Si perempuan kecil berambut masai melontarkan tubuhnya ke muka hingga ke punggung kursi di depannya. Dengan gumam gemetaran yang kedengarannya seperti, "Penyelamatku," dia mengedangkan tangannya ke arah layar, kemudian dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jelas bahawa dia sedang mengucapkan doa. Saat itu semua orang dalam kelompok itu menyanyikan madah dalam nada rendah, lamban, dan ritmis yang berbunyi BB. BB, BB, berulang-ulang, sangat lamban, dengan jeda panjang antara B, yang pertama dan kedua suara yang berat, redam, tapi entah bagaimana kedengaran Boaz, dan lambat-lambat di latar belakangnya seperti terdengar hentakan kaki-kaki telanjang dan dentam-dentam genderang. Selama kira-kira 30 detik orang-orang itu melakukan hal ini. Itulah refren yang sering terdengar di saat-saat yang dicekam suasana emosional. Ini memang semacam himne untuk menghormati kearifan dan keagungan bom besar, tapi terutama ini adalah tindakan hipnosis diri. Secara sengaja orang menenggelamkan alam sadarnya dengan sarana bunyi-bunyi ritmis. Winston merasa ususnya dan organ-organ dalam lain seperti menjadi dingin. Dalam program 2 minit benci ini, tak bisa tidak dia ikut dalam ketaksadaran bersama itu, tapi nyanyian setengah hewani yang memadahkan, BB. BB, itu selalu membuatnya keder dan ngeri. Tentu saja dia bernyanyi bersama orang-orang lain, tidak mungkin tidak. Mengelakkan perasaan-perasaanmu, menguasai tarikan wajahmu, melakukan apa yang sedang dilakukan semua orang lain adalah reaksi naluriah. Akan tetapi ada celah antara 2 detik di mana ekspresi sinar matanya mungkin telah nyata-nyata mengungkapkan yang sebenarnya. Dan tepat pada saat itulah hal penting itu terjadi, ya, kalau itu memang pernah terjadi. Sesaat dia melihat mata O'Brien.
O'Brien sudah bangkit berdiri. Dia telah melepas kacamatanya dan sedang meletakkannya kembali pada hidungnya dengan gerakannya yang khas itu. Tetapi ada sepersekian detik ketika mata mereka bertemu, dan dalam sekilas itu Winston tahu dia tahu bahawa O'Brien sedang membatin hal yang sama dengannya. Suatu pesan yang tak mungkin keliru telah tersampaikan. Seolah otak mereka berdua telah terbuka dan buah-buah pikiran mengalir dari orang yang satu ke orang yang lain lewat mata mereka. "Aku di pihakmu," rasanya O'Brien berkata begitu padanya. "Aku tahu persis perasaanmu sekarang. Aku tahu semuanya tentang kesumatmu, dendammu, muakmu. Tapi jangan khawatir, aku di pihakmu." Dan kemudian kilapan kecerdasan itu lenyap, dan wajah O'Brien sama kosongnya dengan wajah setiap orang lain. Itulah semuanya, dan Winston sudah tak yakin apakah itu pernah terjadi. Kejadian-kejadian seperti itu tidak pernah ada kelanjutan seteruntunannya. Kejadian-kejadian demikian hanyalah melestarikan keyakinannya, atau harapannya, bahawa orang-orang lain di samping dirinya adalah para musuh partai. Barangkali desas-desus tentang komplotan bawah tanah yang besar itu memang benar, bagaimanapun juga, barangkali persaudaraan itu betul-betul ada. Mustahil meyakini, kendati ada penangkapan dan pengakuan dan eksekusi yang tanpa akhir, bahawa persaudaraan itu bukanlah mitos, dongeng semata-mata. Ada kalanya dia percaya, ada kalanya tidak. Tidak ada bukti, hanya kilasan-kilasan tanda yang mungkin bisa berarti segalanya atau tidak ada artinya sama sekali. Potongan-potongan percakapan yang terkuping, corak-coret tak jelas di dinding kakus, bahkan suatu kali terjadi pada pertemuan dua orang yang tak saling kenal, satu gerak kecil tangan yang bisa diduga sebagai isyarat salam hormat atau pengenalan dan pengakuan. Semuanya tebak-tebakan, sangat mungkin segalanya hanya angan-angan Winston saja. Dia kembali ke kubusnya tanpa menengok O'Brien lagi. Gagasan untuk menindaklanjuti kontak mereka yang sekejap itu tidak pernah terfikir olehnya. Bahayanya tidak terbayangkan. Sungguh pun andai kata dia tahu kiat mempersiapkan dan melaksanakannya. Selama 1 detik, 2 detik, mereka saling melirik dengan sorot mata yang kabur maknanya, dan kisahnya berakhir di situ saja. Tapi bahkan ini pun sudah peristiwa penuh kenangan dalam kesepian kehidupan seseorang yang terkunci rapat. Winston menegakkan badannya dan duduk lurus. Dia bersendawa, arak itu membual naik dari perutnya. Matanya kembali terfokus pada halaman buku itu. Diketahuinya bahawa sementara dia duduk tanpa daya berangan-angan, dia pun ternyata juga menulis, seolah dengan gerak otomatis. Dan tulisan itu bukan lagi tulisan tangan yang kaku kejang seperti sebelumnya. Penanya telah meluncur penuh nafsu syahwat pada kertas yang halus itu, menorehkan dalam huruf-huruf besar yang rapi. Gulingkan bom besar, gulingkan bom besar, gulingkan bom besar, gulingkan bom besar, gulingkan bom besar. Lagi, dan lagi, dan lagi, mengisi separuh halaman. Tanpa dapat dicegah dia merasakan hantaman kepanikan. Itu sinting, kerana menuliskan kata-kata tertentu itu sendiri tidaklah lebih berbahaya ketimbang tindakan awalnya, iaitu memulai buku harian. Meski begitu, sejenak lamanya dia tergoda untuk merobek halaman-halaman yang sudah ternoda itu dan membatalkan seluruh kegiatan yang direncanakannya. Tetapi itu tidak dilakukannya, kerana dia mengerti itu sia-sia. Apakah dia menulis gulingkan bom besar, atau apakah dia menahan diri tidak menuliskannya, tak ada bedanya. Apakah dia jalan terus dengan buku hariannya, atau apakah dia tidak meneruskannya, tak ada bedanya. Polisi pikiran tetap saja akan menangkapnya. Dia telah melakukan kejahatan hakiki yang mencakup segala kejahatan lain di dalamnya dan akan tetap telah melakukannya,
andai pun dia tidak menggoreskan pena di kertas. Kejahatan pikiran, begitulah sebutannya. Kejatkiran bukanlah sesuatu yang dapat disembunyikan untuk selamanya. Kamu dapat sukses menghindar sebentar, bertahun-tahun bahkan, tapi cepat atau lambat mereka pasti menemukan dan menangkapmu. Terjadinya selalu malam penangkapan itu selalu terjadi malam-malam. Sentakan tiba-tiba dari tidur, tangan kasar yang mengguncang-guncang bahumu, sinar terang yang menyilau matamu, lingkaran wajah-wajah keras yang mengepung ranjang. Hampir dalam semua kasus tidak ada pengadilan, tidak ada laporan penangkapan. Orang hilang begitu saja, selalu malam-malam. Namamu disapu dari bermacam daftar, setiap catatan tentang apa yang pernah kau lakukan dihapus, keberadaan dan hidupmu pada suatu waktu disangkal, dibatalkan, lalu dilupakan. Kamu dihapus, dinihilkan, diuapkan adalah kata yang biasa digunakan. Sejurus dia dicengkam semacam histeria. Mulailah dia menulis dalam huruf-huruf cakar ayam yang terburu-buru, mereka akan menembakku, aku tak peduli, mereka akan menembakku di kuduk, aku tak peduli, gulingkan bom besar. Mereka selalu menembak orang di kuduk, aku tak peduli, gulingkan bom besar. Dia duduk bersender di kursinya, agak malu sendiri, dan meletakkan penanya. Segera sesudahnya dia terjingkat setengah mati, ada ketukan di pintu. Sudah, dia terpaku seperti tikus, sia-sia berharap siapa pun itu, semoga dia pergi setelah sekali itu saja mencoba. Tapi tidak, ketukan diulang. Hal yang paling buruk dari segalanya ialah menunda. Jantungnya berdentam-dentam seperti genderang, tapi wajahnya, karena kebiasaan yang sudah lama, barangkali dingin tanpa ekspresi. Dia bangkit dan melangkah berat ke pintu. Ketika menghulurkan tangan memegang handel pintu, Winston melihat bahawa buku harian itu ditinggalkannya tergeletak dan terbuka di atas meja. Gulingkan bom besar tertulis memenuhi halaman, dengan huruf-huruf yang nyaris cukup besar untuk dibaca dari seberang ruangan. Perbuatannya itu sungguh kegoblokan yang tak terbayangkan. Tapi dia sadar, bahkan dalam paniknya pun dia tidak ingin menodai kertas krim itu dengan menutupnya selagi tintanya masih basah. Dihelanya napas dan dibukanya pintu. Segeralah gelombang kelegaan yang hangat menggenanginya. Seorang perempuan pucat pasi, kelihatan renta, rambutnya tipis kering dan wajahnya bergaris-garis, berdiri di luar. Oh, kawan, dia mulai bicara dengan suara sedih seperti merintih. Saya seperti dengar anda masuk tadi. Apa kira-kira anda dapat datang ke tempat saya dan memeriksa buangan limbah dapur kami? Salurannya tersumbat dan, itu Nyonya Parsons, isteri tetangga yang tinggal selantai dengannya. Nyonya adalah kata yang agak tak dianjurkan oleh partai siapapun. Hendaknya disebut atau dipanggil dengan kawan atau kamerad, tetapi terhadap perempuan-perempuan tertentu orang secara insting menggunakan kata itu. Ia perempuan berusia sekitar 30 tahun, tapi kelihatan jauh lebih tua. Orang mendapat kesan seperti ada debu di lekuk-lekuk wajah perempuan itu. Winston mengikutinya menyusuri lorong. Kerja reparasi amatiran ini adalah gangguan yang hampir sehari-hari. Victory Mansions terdiri atas flat-flat tua, dibangun tahun 1930 atau sekitar itu, dan dalam keadaan rusak parah. Plesterannya rontok melulu dari langit-langit dan dinding, pipa-pipanya bedah setiap kali tergubal es, atapnya bocor setiap kali salju turun. Sistem pemanasnya biasanya hanya berjalan setengah kapasitas kalau sedang tidak diistirahatkan total demi alasan ekonomis. Perbaikan, kecuali untuk yang dapat dikerjakan penghuninya sendiri, harus ditangani oleh komite-komite yang jauh, yang cenderung menunda perbaikan sebuah bingkai jendela sekalipun selama 2 tahun.
Tentu ini hanya kerana Tom sedang tidak di rumah, kata Nyonya Parsons lemah. Flat keluarga Parsons lebih besar daripada flat Winston, dan kesuramannya berbeza. Segalanya tampak compang-camping dan seperti habis terinjak-injak, seolah tempat itu barusan dikunjungi makhluk yang besar, kuat dan ganas. Alat-alat olahraga dan rekreasi tongkat hoki, sarung tangan tinju, bola kaki gembos, celana pendek penuh keringat yang terbalik luar dalamnya semua bertebaran memenuhi lantai, dan di atas meja terserak piring kotor dan buku-buku latihan pelajaran yang sudut-sudutnya tertekuk-tekuk. Di dinding terpajang spanduk Liga Pemuda dan mata-mata, serta poster bom besar ukuran besar. Tercium bau kubis rebus yang biasa itu, ini sama saja di seluruh bangunan, tetapi aroma tadi ditembus oleh sengatan bau keringat yang masih lebih tajam lagi, yang ini langsung ketahuan sekali endus, meski sulit dikatakan bagaimana bisa adalah keringat seseorang yang waktu itu tidak di tempat itu. Di ruangan lain seseorang dengan sisir dan kertas toilet sedang berusaha ikut bergabung dalam musik militer yang masih diperdengarkan dari teleskrin. Itu anak-anak, kata Nyonya Parsons, menembakkan kelingan yang agak cemas ke pintu. Mereka tidak keluar rumah hari ini. Dan tentunya, dia punya kebiasaan tidak menyelesaikan kalimat-kalimatnya. Buangan limbah dapur itu penuh, hampir sampai ke tepi atasnya, dengan air kehijauan yang menjijikkan dan baunya jauh lebih menusuk ketimbang kubis. Winston berlutut dan memeriksa sambungan siku pada pipanya. Dia benci menggunakan tangannya, dan dia benci membungkuk, yang hampir selalu membuatnya mulai batuk-batuk. Nyonya Parsons memandang tak berdaya. Tentu kalau Tom di rumah dia bisa cepat membereskan ini, katanya. Dia suka mengerjakan apa saja yang seperti ini. Tangannya selalu terampil, Tom itu. Parsons adalah rekan sekerja Winston di Kementerian Kebenaran. Badannya agak kegemukan, tapi orangnya giat dan dungunya minta ampun.